Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang agung, kudus dan mulia, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami, menolong dan memampukan kami untuk melalui hari ini dengan penuh kemenangan. Kuasa dan kekuatan-Mu lah yang telah memampukan kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab 1 Tawarik pasal 22 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal yang umumnya selalu akan menjadi wujud kerinduan orang tua terhadap anaknya adalah relationship atau hubungan yang baik dengan anaknya dan pengorbanan. Semua orang tua yang baik pasti ingin selalu punya hubungan, punya komunikasi dengan anaknya. Dan berbarengan dengan itu, orang tua yang baik pasti akan berkorban buat anaknya. Berkorban dalam mencari penghasilan untuk menyekolahkan anak, berusaha begitu rupa untuk membuat anaknya berada dalam keadaan yang baik, bahkan makan hanya sedikit demi anaknya makan yang banyak apabila kondisi pangan dalam keadaan kurang. Anak yang baik juga akan berbuat demikian pada orang tuanya. Mereka akan merindukan suatu hubungan dan komunikasi yang baik, serta rela berkorban bagi orang tuanya. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kerinduan kita akan Dia akan berwujud dua hal, yaitu persekutuan dengan Tuhan dan pengorbanan kepadanya. Dalam 1 Tawarik pasal 22 ayat yang pertama ini kita baca, lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Daud telah begitu lama memikirkan suatu tempat di mana rumah Tuhan yang luar biasa megahnya, yang ingin dia bangun bagi Tuhan itu berdiri. Dan tempat itu kini telah ditemukan dan ditetapkan, yaitu berada di Yerusalem, di suatu tempat pengirikan ornan di Bukit Moria, sebuah lokasi yang sama dengan tempat di mana dulu Abraham akan mempersembahkan anaknya Ishak, sebuah tempat yang ditentukan sendiri oleh Tuhan. Kita perhatikan bahwa Daud menyebut dua hal di sini, yaitu rumah Tuhan dan mezbah untuk korban. Kerinduan akan Tuhan selalu melibatkan dua wujud ini, yaitu persekutuan dan pengorbanan. Rumah Tuhan berbicara tentang persekutuan, sementara mezbah berbicara tentang pengorbanan. Kalau kita sungguh punya kerinduan kepada Tuhan, maka kita akan bersekutu dengannya dan berkorban baginya. Kita akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Menyembah berarti memiliki persekutuan dengannya dalam doa dan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, serta kerelaan untuk berkorban bagi Tuhan dalam segala hal. Pengorbanan kepada Tuhan berhubungan dengan kehidupan kita yang dipersembahkan kepadanya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita tidak lagi mencerminkan keinginan kita pribadi, apalagi hawa nafsu dosa, tapi mencerminkan keinginan Allah yang baik dan benar. Pengorbanan kepada Tuhan tidak akan menghalangi kita untuk mengerjakan hal-hal yang sukar yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apakah masih ada kerinduan dalam hati kita kepada Tuhan? Apakah kita masih punya kerinduan yang nyata dalam sikap kita, yang mau berdoa, mempunyai persekutuan, relationship dengan Tuhan, menyembah Tuhan, berkorban baginya? Berkorban seringkali terasa berat. Kadangkala kita harus merelakan hal-hal yang kita inginkan, atau melakukan suatu perkara yang membutuhkan kesungguhan dan usaha yang keras. Tapi itulah wujud nyata dari kerinduan dan kasih kita akan Tuhan. Sadari bahwa tubuh kita adalah rumah Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kita. Karena itu biarlah kita selalu bersekutu senantiasa dengan Tuhan setiap hari, dan berkorban dalam hal yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi karena firman-Mu kembali menguatkan dan mengajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh memiliki wujud nyata akan kerinduan akan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kerinduan yang sungguh, selalu mau mencari Tuhan, memiliki persekutuan denganmu, berdoa, menyembah Tuhan, dan berkorban bagimu. Tanpa kedua hal ini kami sadari, kami belum sungguh-sungguh merindukan akan Tuhan. Kami belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ajar kami untuk lebih mengasihi-Mu, lebih merindukan-Mu dalam hidup kami setiap hari. Tuntun kami Roh Kudus, agar kami selalu melangkah dalam kehendak-Mu ya Tuhan, melangkah dalam kebenaran-Mu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar tangan Tuhan melawat dan menjamah, menyembuhkan, mengalirkan kuasa kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit kami disembuhkan Tuhan, dan kuasa Tuhan juga melawat, memberikan kekuatan secara rohani, sehingga setiap kami yang lemah, yang berputus asa, yang bersedih berduka, mendapatkan kekuatan baru, kembali bersemangat untuk menjalani hidup dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi yang saat ini sedang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, yang pikirannya dicengkram oleh kuasa iblis. Kami berdoa agar Tuhan melepaskan dan memberikan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap kami hidup dalam paradigma yang baru, hidup dalam kebenaran, hidup dalam visi yang Tuhan berikan. Yang sedang dalam pergumulan masalah, kami berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya setiap orang percaya kepadamu, mengenal Engkau, dan menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.